Shalom. Hari ini saya mau menyampaikan walk by true faith. Mari kita buka Alkitab dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Dalam terjemahan baru dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus, bukan berdasarkan apa yang dilihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Lebih tepat lagi dalam terjemahan New King James Version dikatakan, for we walk by faith. Tahu faith? Iman. Kita berjalan dengan iman, bukan dengan melihat. Saya yakin kita senang kalau melihat sesuatu yang baik terjadi di depan kita. Kita senang kalau kita melihat sesuatu yang indah di mata kita. Dan kita tidak senang melihat sesuatu yang buruk di depan mata kita. Kita juga membutuhkan mata untuk kita bisa berjalan. Karena kalau kita berjalan tanpa menggunakan mata yang baik, pasti jalannya kesandung-sandung. Tetapi hari ini kita mau diajar oleh Tuhan melalui suratnya dalam 2 Korintus 5 ayat ke-7. Diingatkan buat kita semua, bahwa kita sebagai orang Kristen, kita berjalan bukan berdasarkan apa yang kita lihat, tetapi kita berjalan berdasarkan iman kepada Dia. Jadi kita harus mengerti iman yang benar, iman yang sesungguhnya dalam hidup ini, bukan tentang apa yang sedang terjadi, bukan masalah di depan mata kita. Tetapi kita punya iman kepada Tuhan kita, bahwa kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang mampu menyelamatkan kita, Tuhan yang akan mampu membuat kita yang salah menjadi benar. Dan kita percaya Tuhan adalah sumber segala-galanya bagi kita. Seharusnya kita tidak ada keraguan kalau kita berjalan bersama Tuhan. Ya, kita harus belajar. Pertama, kita harus mengerti dulu apa sih iman itu gitu ya. Apa sih iman itu? Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang kita harapkan itu bukan sekedar apa yang kita inginkan. Yang kita harapkan adalah selaras dengan keinginannya Tuhan. Jadi kalau dibilang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang kita harapkan itu adalah harus selaras dengan keinginannya Tuhan. Bagaimana sekarang kita supaya bisa membangun iman dengan benar? Tertulis dalam Roma 10 ayat yang ke-17 dikatakan jadi iman apa? Timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Gak mungkin iman kita mau bertumbuh tetapi kita malas mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang bisa berhasil, bisa mempunyai iman, membangun iman yang benar, punyalah pendengaran yang baik. Belajar mendengarkan. Di slide selanjutnya dikatakan kenapa kita harus memiliki iman atau faith. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada siapa? Kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia itu harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada siapa? Orang yang apa? Sungguh-sungguh mencari Dia. Di slide selanjutnya dikatakan bahwa perkenanan Tuhan adalah prioritas di GBI Rahmani. Amin. Kalau orangnya berkenan di hadapan Tuhan, seperti saya bilang, kehidupannya pasti akan diberkati. Kita akan belajar dari sebuah kisah dalam Yohanes 4 ayat yang ke-46 sampai 54. Ini adalah sebuah kisah pegawai istana raja. Kalau bisa dibilang pegawai istana berarti orang yang terhormat, betul nggak? Orang yang bukan biasa. Dia datang mau mencari Tuhan karena anaknya sedang jatuh sakit. Mari saya bacakan buat kita semua. Dalam ayat yang 46, maka Yesus kembali ke Kana di Galilea di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang menyembuhkan anaknya. Sebab anaknya itu apa? Hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya, katanya. Pegawai istana berkata, udah dikasih peringatan tetap aja nih pegawai ngomong. Tuhan, datanglah sebelum anakku mati, katanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya apa? Hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jadi si bos ini, pegawai istana ini bertanya sama pelayannya itu, jam berapa itu anaknya sembuh gitu. Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang pak, katanya gitu ya kalau pakai bahasa sekarang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia dipulang dari Yudea ke Galilea. Apa sih yang mau kita pelajari dari cerita ini? Yang pertama, di slide-nya dikatakan
Bahwa kita yang pertama kita melihat pegawai istana ini bergerak mencari Tuhan. Betul nggak? Pegawai ini tinggal di Kapernaum. Dia mau pergi ke Galilea untuk bertemu siapa? Tuhan Yesus. Karena apa? Anaknya sedang sakit. Kita lihat bagaimana pegawai istana ini pergi dari Kapernaum ke Galilea. Yang kedua, apa sih yang mau kita pelajari? Kita harus menerima teguran Tuhan. Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak apa? Percaya. Tuhan sudah negur orang ini, betul nggak? Pegawai istana ini sudah ditegur, kamu ini kalau nggak lihat baru nggak percaya. Nah, akhirnya apa? Tuhan kasih juga. Udahlah, pergilah, anakmu akan sembuh gitu. Betul nggak? Apa yang terjadi sekarang? Sembuh. Makanya yang ketiga dikatakan kita harus beriman penuh kepada Tuhan. Saya mau tanya, ketika Tuhan bilang anakmu sembuh, pegawai istana itu sudah tahu belum anaknya sembuh? Hah? Belum kan? Betul nggak? Belum kan? Karena dia nggak tahu kan anaknya kalau kita baca literaturnya ya, dari Kapernaum ke Galilea itu 32 km. Membutuhkan waktu berapa? 1 hari. Dan dia datang-datang jauh sama Tuhan Yesus cuma bilang, pergilah, anakmu sembuh. Jika kita beriman kepada Tuhan dengan benar, saya yakin ujungnya, akhirnya, endingnya, ya kalau di film endingnya pasti happy ending. Amin. Jangan pernah sia-siakan karunia Tuhan yang berikan kepada kita. Jangan pernah kita murtad dan kita meninggalkan iman percaya kita. Karena Tuhan sudah siapkan janji-janjinya yang penuh dengan harapan, yang penuh dengan masa depan yang cerah. Karena kita percaya nanti di ujung sana kita akan menerima happy ending dari Tuhan. Amin. Makanya slide yang terakhir, kita harus beriman kepada Tuhan sampai apa? Akhir hidup. Ya. Beriman sampai akhir hidup. Artinya apa? Jangan pernah ada keraguan dalam hidup kita. Saya mau kasih tahu, jika kita berjalan dengan iman yang benar, apa? Percayalah. Hasil apa? Akhir hidupmu akan jauh lebih baik. Ayat yang terakhir dalam Yohanes 20, ayat yang ke-29. Ini dikatakan Thomas waktu itu dia tidak percaya jika tidak melihat langsung Tuhan Yesus bangkit. Bahkan Tuhan Yesus mengeluarkan sebuah kata yang sangat luar biasa. Kata Yesus kepadanya ya. Mari kita baca-baca bersama-sama. Ya, 3, 2, 1. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah apa? Mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya yakin kalau kita percaya, mungkin kondisi kita belum baik, mungkin bisnis kita belum baik, mungkin kesehatan kita belum baik, mungkin keluarga kita belum baik, tapi kita percaya bahwa di ujung sana Tuhan sudah siapkan masa depan yang cerah dan penuh harapan. Amin. Saya yakin ketika kita di tengah jalan, bahkan belum sampai ujung, baru sampai di tengah aja, sudah kita terima kabar yang baik dari Tuhan. Saya yakin biarlah firman-Nya memberkati kita semua. Amin. Iman kita semakin diteguhkan. Amin. Jangan pernah menyerah untuk mencari Tuhan. Amin. Biarlah firman-Nya memberkati kita semua.